Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Apa komentar Mahfud? Pak Jokowi mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Saya tidak ingin masuk ke pasal-pasal pembuktiannya sebenarnya. Misalnya tentang kebenaran apakah ijazah yang asli itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau delik aduan lalu dia tidak membuktikan di depan sidang, berarti perkaranya kan gugur. Gugur. Aduannya gugur kan. Perhitungan Pak Mahfud sendiri menduga apa? Pak Jokowi akan hadir atau tidak kira-kira dalam Kalau sidang? secara teknis, Soal update pengusutan korupsi MBG. Ada ditemukan Brigjen Polisi aktif, ada juga TNI aktif berpangkat kolonel. Apa komentar Pak Mahfud? korupsi ini nampaknya disengaja dari awal. Karena Diketahui ketika bahwa- itu dibentuk, ketika jalan, kita kan udah bicara Persis. dari sini. Bahwa Persis. tata kelolanya harus hati-hati loh. Benar Ini sekali. uang besar. Uangnya belum ada, programnya udah jalan. Kan gitu kan waktu Iya, itu. iya. APBN belum masuk, udah dipinjemen. Hampir tiap bulan mengupdate itu kan, bicara soal MBG. Wah itu ada korupsinya, Pak. Ada korupsinya, Tiap Pak. minggu Pak waktu itu. Tiap minggu. Masa-masa Tapi awal. diem kan? aja pemerintah dibilang antek asing lah, dibilang itu tidak setuju pemerintah karena kalah lah dan sebagainya. Ini merupakan satu gerombolan penjahat di tingkat birokrasi. Halo saudara semua, selamat jumpa lagi kita di dalam podcast Terus Terang. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi sesuai jadwal mingguan yang kita janjikan. Di forum podcast ini seperti biasa saya akan selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang tentang masalah-masalah terkini di bidang politik, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Silakan disimak dan diikuti pembahasan ini sampai akhir nanti agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh dan tidak lepas konteks. Mari kita mulai sekarang. Silakan pertanyaan apa saja yang sudah masuk ke kita pada awal pekan ini. Baik Mahfud, banyak Pak. Terutama ini menarik nih. Ini akan menjadi drama juga Pak Mahfud. Jadi setelah kita menyaksikan sidangnya Nadiem Makarim yang penuh drama itu dengan vonis kemarin jatuh, kali ini kita berfokus ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pak. Pengadilan Jakarta Timur sekarang itu kemarin hari Kamis berlangsung sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas ijazah mantan Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifauziah, Dr. Tifa. Nah, di sidang perdana kemarin menariknya, Dr. Tifa itu ketika ditawarkan oleh hakim, apakah Anda ingin melakukan restoratif justice, dia menolak restoratif justice dan mengatakan saya akan melawan. Menarik karena yang dilawan pelapornya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Lalu juga Dr. Tifa mengatakan bahwa ia untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik, buktikan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak, dan karena itu Pak Jokowi harus hadir. Seberapa menarik Pak Mahfud melihat persidangan ini? Ya menarik karena memang sudah hampir 2 tahun ya ini kan kontroversinya panas, saling tuding dan semua memancing kita juga ikut terbawa di dalam emosi perdebatan itu. Juga di tengah masyarakat pro kontranya juga terbawa. Ada yang mendukung si A, mendukung si B dan sebagainya. Tetapi yang terpenting dari itu semua kita berharap agar di sini bukan mencari menang, tapi mencari benar dan adil. Gitu. Apa maknanya tuh? Begini, karena ini tendensinya kan sudah saling serang, mempertahankan harga diri untuk menang masing-masing pihak. Oleh sebab itu kita berharap ke hakim ini mengarahkan agar mencari kebenaran material sejelas-jelasnya tentang kasus ini. Karena kalau nanti putusannya juga ada atau menyembunyikan sesuatu, bertendensi menghilangkan fakta dan opini yang sudah ditanam oleh fakta-fakta itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menjadi liar tapi tidak menjadi perkara yang tertuju ke seseorang sebagai terdakwa atau tersangka, tapi akan menjadi liar di tengah publik dan sejarah akan mencatat
ini sebagai hal yang buruk. Oleh sebab itu, saya berharap hakim ini mengambil peran, mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bukan mentolerir siapapun kedua pihak yang hanya ingin mencari menang. Oke. Harus benar. Dan itu kuncinya di hakim sekarang. Karena kalau bicara di tingkat polisi dan kejaksaan kan masyarakat agak ragu ya bahwa ini akan selesai seperti yang diharapkan. Tetapi kita berharap ke pengadilan, dan pengadilan sekarang nampaknya sudah mulai punya keberanian untuk menampakkan jati dirinya sebagai penegak hukum, penegak kebenaran, penegak keadilan, bukan penegak kemenangan kepada siapapun yang kuat. Meskipun hakim juga kerap menjadi pertanyaan publik, kenapa putusan hakim seperti itu kan? Kadang-kadang gitu kan, Pak? Iya, terkadang banyak, tapi banyak juga yang berani kan hakim. Nah, oleh sebab itu kita sekarang dorong pengadilan ini agar menegakkan kebenaran, dan saya kira kita tidak tahu reputasi hakim ini, tetapi 2 hakim wanita, 1 hakim pria. Kita berharap sidangnya akan dilihat oleh orang. Kalau dia main-main berpihak itu akan ketahuan. Sekarang masyarakat sudah pinter, dan yang lebih pinter dari hakim di masyarakat juga banyak. Banyak ya. juga, betul. Sehingga harus hati-hati. Nah, apa maksud menegakkan keadilan dan kebenaran itu? Saya tidak ingin masuk ke pasal-pasal pembuktiannya sebenarnya. Oke. Tetapi pada upaya menegakkan kebenaran material di luar pasal-pasal yang dihindari untuk dakwakan. Misalnya tentang kebenaran apakah ijazah yang asli itu ada atau tidak. Itu dulu. Okay. Kalau ada, apa benar itu asli? Atau ijazahnya tidak ketemu, tapi apa benar UGM pernah mengeluarkan ijazah itu? Kan UGM sudah menyatakan pernah mengeluarkan ijazah. Lalu buktikan sebagai kebenaran materialnya. Logika-logika yang dibangun itu harus dibuktikan. Misalnya lulus tahun sekian, tahun 85 ya lulus ya. Yeah. Itu kalau tidak salah dulu kan namanya sudah tidak ada pakai gelar insinyur ya. Sudah pakai ST. SPD, S apa gitu kan. Dan seterusnya. Kok tiba-tiba muncul insinyur. Di tahun 96 ya. Dan sebagainya. Nah, kita lihat saja nanti. Nah, kebenaran material itu kemudian kenapa ada skripsi yang baru masuk pada bulan Februari di apa namanya, di basic datanya itu ya, database. Di UGM itu kan skripsinya baru masuk tanggal 8 Februari itu berapa? Di database jam 8 gitu, sekitar jam 8 tiba jam 11 diperbarui lagi, bukan masuk sebelumnya. Nah, itu semua jadi pertanyaan mencari kebenaran material. Mengapa Pak Kasmujo dibilang menjadi pembimbing, padahal untuk tahun itu Pak Kasmujo itu belum seperti saya, asisten, enggak boleh aturannya. Asisten dosen muda lah ya. Iya, asisten itu ngajar enggak boleh, bikin dosen aja. Lalu kalau dosennya kosong, neruskan gitu. Kalau gitu Pak Mahfud sependapat dengan Dr. Tifa kemarin ketika diwawancara. Pokoknya harus buktikan dulu ya, ijazahnya asli atau palsu, baru saya dilanjutkan. Iya, gitu. Ijazahnya asli, buktikan dulu gitu. Untuk kebenaran, bukan apa-apa. Kalau tidak logis, tidak boleh mengatakan ini asli atau tidak gitu. Nah, biar keputusannya nggak boleh mengatakan kalau tidak bisa dibuktikan. Itu kan sebenarnya gampang membuktikannya. Apalagi sekarang banyak temuan-temuan baru dari Bonatua dan sebagainya. Tapi Pak Mahfud, sebelum kita lanjut, saya ingin merefresh dulu Pak, supaya audiens kita melihat seperti apa peristiwa persidangan. Setidaknya pernyataan dan komunikasi hakim di sidang dan pernyataan Dr. Tifa. Ini kita punya videonya Pak, kita tayangkan dulu nih. Di mana? Nih. Saat sidang, hakim sempat menanyakan kepada Dr. Tifa apakah akan melakukan upaya perdamaian dengan korban. Namun terdakwa kasus pencemaran nama baik Jokowi Dr. Tifa menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice. Dr. Tifa menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terkait kasus yang menjeratnya. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan.
Apa komentar Pak Mahfud? Pak Jokowi mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Kalau delik aduan ya memang bukan wajib begitu. Kalau delik aduan lalu dia tidak membuktikan di depan sidang, berarti perkaranya kan gugur. Gugur. Aduannya gugur kan. Dia tidak mau membuktikan kok, kan gitu kan. Itu meskipun itu bisa saja nanti dipelintir-pelintir lagi, tapi substansinya hukum itu kan begitu. Saya setuju agar masalah ini clear, tidak ngambang, agar dia tidak restoratif justice. Dan memang tidak bisa restoratif justice bisa, ya? Karena di antara pasal-pasal yang didakwakan itu pasal 25 dan 32 Undang-Undang ITE. Itu ancamannya kan di atas 6 tahun. Nah, yang bisa restoratif justice itu kalau pencemaran nama baik atau fitnah dan sebagainya. Nah, dan kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah delik aduan memang. Jadi begini, kenapa saya katakan harus tegakkan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Kemenangan. Iya. Hakim itu tempatnya mencari kebenaran dan keadilan itu, karena memang ini tidak bisa restoratif justice kalau pasal yang didakwakan itu tetap seperti yang dibacakan oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum. Itu aja. Apalagi yang jadi masalah kemarin itu? Masalah fitnah, pencemaran nama baik. Yang dipersoalkan di sidang tidak diberikan berita. Ya. Berita acara pemeriksaan, Pak. Berita acara. Ya, itu seberapa penting itu mesti dimiliki? Kalau menurut undang-undang memang bunyinya itu bukan berita acara. Gitu ya. Pasal 143 KUHP yang baru itu menyebut jaksa penuntut umum menyampaikan surat dakwaan ke pengadilan, ke hakim. Nah, di dalam surat dakwaan itu disertai berkas. Berkasnya itu ada antara lain bab berita acara pemeriksaan. Nah, di sini disebutkan juga bahwa surat dakwaan itu tembusannya harus disampaikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya 3 hari, minimal 3 hari sebelum sidang. Minimal 3 hari sebelum sidang ya? Iya. Nah, jadi persoalannya kalau berita acara itu bisa tidak sebenarnya diberikan sebelumnya. Tetapi pada sidang pertama itu seluruh itu dibacakan dan diperlihatkan di persidangan. Di hari pertama itu bisa dilihat, hakim silakan panitera tunjukkan gitu dan sebagainya. Nah, tetapi seharusnya dalam kasus yang seperti ini mestinya seluruh berita acara itu diberikan sebelumnya. Harusnya diberikan sebelumnya. Seharusnya ya. Fair gitu Pak ya? Iya, lebih fair gitu. Tapi aturannya orang kan di situ kan hanya disebut surat dakwaan. Jangan surat dakwah itu terdiri bermain dari di diksi aturan. Ya, jadi akal-akalnya kan sering begitu. Nah, apalagi ada ketentuan ya sebelum pasal 143 itu ketika dalam saat penyelidikan itu kan terdakwa berhak mengetahui apa yang disangkakan sejak awal, sejak diperiksa saya ini disangka apa gitu. Betul. Sehingga menjadi wajar kalau dia punya berita acara itu. Nah, itu aja sebenarnya yang Saya ini Pak Mahfud, saya mau kembali yang soal yang menarik bagi publik dan juga seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi soal hadir atau tidaknya Pak Jokowi, gitu ya. Nah, menurut Pak Mahfud, kalau mencermati kasus ini dan melihat Pak Jokowi, perhitungan Pak Mahfud sendiri menduga apa? Pak Jokowi akan hadir atau tidak kira-kira dalam sidang? Kalau secara teknis hadir itu bisa macam-macam. Gimana, bisa Pak? hadir dengan fisiknya hadir, bisa dengan virtual, dan malah bisa tidak hadir kalau ada di pelosok gitu, dikuasakan saja gitu. Pelosok yang sulit dijangkau, apalagi ini. Nah, tapi kalau ini menurut saya, kalau Pak Jokowi tidak hadir itu ya tanggung jawab atau konsistensinya itu menjadi dipertanyakan karena konsistensinya Pak Jokowi selama ini. Iya kan selama ini dia katakan saya akan datang, akan saya tunjukkan sendiri ke pengadilan. Ketika orang menanyakan, tunjukkanlah nanti kalau pengadilan meminta saya akan datang. Iya benar Pak. Pernah ada pernyataan begitu. Pengacaranya juga Pak minggu lalu bilang, mengatakan Yaakob kan sudah bilang, Yaakob itu ya akan datang Pak Jokowi. Kalau dia tidak datang dengan berbagai alasan gitu, misalnya melakukan langkah-langkah di balik pintu agar jaksa menyatakan tidak perlu hadir gitu, itu tidak fair juga.
akan menjadi masalah apapun putusannya. Ya selesai secara formal, tapi tetap aja pergunjingan di tengah masyarakat dan hak masyarakat untuk mengetahui persis apa yang terjadi kepada mantan kepala negaranya itu jadi masalah. Jadi ini lebih kepada pertanggungjawaban publik atau moral Pak Jokowi kalau hadir atau tidak, Pak, ya? Kita tidak bermaksud membenarkan Mas Rizal, tidak bermaksud sejak awal secara a priori bahwa FIFA benar atau tidak. Maksud saya cari kebenaran tuh di muka hakim. Karena dakwaannya terlalu banyak. Kalau saya sendiri, ya pasal-pasal yang gunakan ITE itu tidak tepat. Nggak tepat. Ya, tapi nantilah itu biar di pengadilan. Menurut saya seumpama pun harus dia dinyatakan bersalah, ya mungkin pencemaran nama baik itu, ya di pasal 433 tuh menyiarkan sesuatu yang secara terbuka kepada umum yang orangnya sendiri tidak ingin itu disiarkan kepada orang. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, secara hukum, bagaimana sih Pak melihat perbedaan? Ini kan mempertanyakan dokumen seorang pejabat publik yang publik perlu tahu, gitu ya. Pada mana batas saja Pak? Orang mengatakan bahwa ini pencemaran nama baik, tapi ini hak orang untuk tahu, kebebasan berekspresi atau berbicara. Gini, dulu tahun lalu kan saya sudah bicara melalui podcast ini. Ini memang seharusnya dibawa ke peradilan pidana. Kan dulu udah dibawa ke perdata, saya bilang nggak bisa perdata. Persis. Ke PT UN tidak bisa. Bisanya ke peradilan pidana. Tetapi yang melapor FIFA atau masyarakat yang melapor. Nah kan masyarakat sudah melapor, tapi itu tidak diproses. Malah laporan baliknya ya diproses lebih dulu. Yang di sana ini pidananya itu kalau mau fair ya. Karena ini menjadi isu publik, pidana dong. Bahwa ini terjadi pemalsuan dokumen, terjadi penipuan, terjadi apa tuh bisa pidana. Tetapi kan laporan-laporan oleh timnya, dulu kan ada si Fadila, si Egy Sujana, dan itu kan pidana, itu. Tapi yang ini tidak diproses, yang diproses malah si Roy Suryo. Apa? Yang didakwakan kemudian mencemarkan nama baik. Kenapa pencemaran nama baik? Karena dia menyiarkan sesuatu yang tidak pasti, yang hanya dugaan-dugaan disiarkan terus. Nah, menurut saya sih iya sih itu keliru, tapi terbatas di situ kelirunya. Bahwa dia menyebarkan nama baik. Karena apa? Ya menyiarkan terus, dia memaksakan, mengatakan ini hasil penelitian loh. Siapa yang tidak percaya neliti sendiri. Di dalam etika penelitian itu tidak ada orang kalau tidak percaya kok suruh neliti gitu. Tidak percaya aja. Kalau dia maksa tiap hari. Yang tidak percaya neliti dong. Penelitian dibayar, dijawab dengan penelitian. Seperti saya misalnya, Anda percaya pada hasil penelitiannya Samuel Huntington ya, tentang benturan peradaban. Tapi buat apa saya neliti? Nggak percaya aja gitu. Tapi dia maksa tiap hari nyuruh orang neliti juga gitu. Tapi soal beban pembuktian itu di pihak mana seharusnya Pak? Kenapa? Gini. Pembuktian itu harus dua-duanya kalau kasus ini. Itu kan orang sering keliru tuh, sering membelokkan pikiran orang bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu kalau dalam hukum perdata. Ya, Anda nuduh saya punya utang nih, buktinya. Anda tanda tangan, terima gitu. Nah, saya oh iya gitu. Anda yang mendalilkan bahwa saya punya utang. Tapi kalau pidana itu nggak ada, dua-duanya harus membuktikan. Karena kalau perdata itu kebenaran formal, Mas. Tertulis sudah oke, diakui kedua pihak, selesai. Tapi kalau perdata itu permutaan formal. Kalau pidana, materialnya harus benar-benar gitu. Nggak ada. Kok lalu ada yang harus mendalilkan itu. Ya dia membuktikan. Si Roy Suryo, Tifa sudah mendalilkan Anda ini tidak asli karena ini buktikan sekarang aslinya, kan gitu harus membuktikan. Dua-duanya dikenai beban pembuktian itu kalau dalam hukum pidana gitu. Oke, baik Pak, kita tunggu Pak sidangnya ini. Kalau nggak salah sidang berikutnya itu hari Kamis, karena itu 3 hari lagi ya. Anda terus mengikuti dialog kita. Pak Mahfud akan selalu memberikan pandangan tentang kasus-kasus hukum dan pemerintahan yang terjadi di luar yang menjadi perhatian Anda. Karena itu kalau Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe dan nyalakan notifikasi Anda. Pak Mahfud, saya lanjut sekarang. Ini juga ramai dibincangkan atau dikomentari oleh followers Pak Mahfud di akun sosial media Pak Mahfud maupun di Terus Terang Media, Pak. Soal update pengusutan korupsi MBG. Ini Pak. Ini menarik karena kejaksaan rupanya bekerja secara cepat.
Per hari ini sudah 7 tersangka, Pak. Skandal terbesar tahun Skandal ini. terbesar tahun ini, ya. Korupsi yang nampaknya disengaja dari awal. Nah, itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Disengaja dari awal. Saya mau nanya ke Pak Mahfud, betul sekali dugaan-dugaan kita selama ini, Pak Mahfud, ketika saya wawancara di awal-awal, ini peluangnya bisa di mana-mana. Sampai urusan ompreng, Pak. Yang terbaru ini kan kalau nggak salah, Brigjen Polisi aktif, ya, Sekretaris Deputi, itu karena mendesain perusahaan untuk memproduksi ompreng. Apa komentar Pak Mahfud dengan pengusutan-pengusutan yang sekarang makin terbuka, makin kemana-mana? Ada ditemukan Brigjen Polisi aktif, ada juga TNI aktif berpangkat kolonel. Apa komentar Pak Mahfud? Ya banyak yang harus dikomentari. Saya akan, biar tidak nimbul masalah liar, saya katakan sejak awal kita korupsi ini nampaknya disengaja dari awal gitu. Disengaja dari awal? Iya, maksud saya. Wow, didesain untuk dikorupsi gitu, Pak, ya? Ya paling enggak sudah diketahui karena ketika itu dibentuk, ketika jalan kita kan udah bicara dari sini bahwa tata kelolanya harus hati-hati loh. Ini uang besar, uangnya belum ada, programnya udah jalan, kan gitu kan waktu itu. APBN belum masuk, udah dipinjemen gitu. Nampaknya tidak didesain dengan bagus sehingga itulah yang membuka pintu korupsi sejak awal dan benar terjadi. Kita kan hampir tiap bulan mengupdate itu kan, bicara soal MBG. Wah itu ada korupsinya, Pak, ada korupsinya. Tiap minggu, Pak, waktu itu. Tiap minggu. Masa-masa awal. Tapi diam aja, pemerintah dibilang anti casing lah, dibilang itu tidak setuju pemerintah karena kalah lah dan sebagainya. Profesor inilah dan segala macam gitu ya. Itu. Kan kita bicara di podcast ini bisa dilacak bahwa dari awal ini ada korupsinya, ini bahaya ini. Dan baru sesudah tidak bisa mengelak sekarang. Dan korupsinya ternyata besar-besaran. Besar-besaran, Pak. Ya, korupsinya itu dilakukan secara sistematis, itu kan. Iya, bayangkan tadi, ompreng aja sampai beli ke Cina. Iya, Pak. Loh, rakyat kita itu kalau cuma makannya tiap hari bisa bikin itu anyaman dari bambu, dari apa gitu kan. Dan rakyat punya pekerjaan untuk itu, pakai daun pisang, daun jati, apa di kampung itu. Kenapa tidak itu aja gitu. Nah, lalu yang kayak gitu aja beli ke Cina. Sementara katanya mau mandiri secara ekonomi, menghidupkan ekonomi rakyat. Rakyat tidak kebagian apa-apa. Bahkan kemudian ada berita di mana makanan untuk satu pelosok di Sulawesi Utara, Manado, itu makanannya diimpor dari Surabaya karena harus ada speknya. Ada standarnya yang itu hanya di Surabaya. Kenapa? Misalnya tidak pakai berkali-kali kita katakan. Kenapa tidak serahkan ke desa itu? Desa itu kasih jatah sekian, terus rakyat suruh makan tiap hari. Anak sekolah kasih makan tiap hari, rakyatnya dapat keuntungan, hidup, ekonominya hidup, ya. Kemudian tidak akan busuk dengan formalitas itu. Belum lagi sepeda motor, ya. Sepeda motor, seragam, gaji pegawai MBG yang BGN, Pak. BGN yang terpaksa menghapus orang guru-guru honorer yang sudah belasan tahun hanya dengan gaji 200.000, 300.000 agar bisa menjadi pegawai PPK atau ASN dan sebagainya. Nah itu kan masalah besar yang menimbulkan pertanyaan, ini mau apa sih gitu. Oleh sebab itu menurut saya ya harus diusut tuntas dan saya kira ini bagian dari satu prestasi lah kalau dianggap prestasi. Dari sekian banyak masalah ini prestasi karena ternyata bisa dibuka sesudah kita gedor tiap saat bahwa ini ada korupsinya dan betul. Dan kan? ini program kesayangan presiden lah kira-kira gitu. Program kesayangan presiden. Akan halnya kesayangan presiden ya kita dukung ini. Tapi tata kelolanya kan sejak awal tata kelolanya rakyat itu seneng lah dikasih makan gitu meskipun dari sudut ilmu banyak mempersoalkan kalau mau membuat anak cerdas, menghilangkan stunting kan ibu hamil yang diberi gitu. Itu teoritisnya lah, Bu. Saya orang hukum, silahkan itu ada ilmunya sendiri. Kalau dari sudut hukum, tata kelolanya udah salah, sudah membuka pintu korupsi sejak awal. Oleh sebab itu bagus ini, semua dibongkar saja. Dan saya kira masih banyak ini, jaringan-jaringan ini. Makanya Pak, saya mau lanjutkan. Jadi bukan semata-mata besar korupsinya, tetapi mulai kelihatan pelibatan orang-orang lain di berbagai institusi, Pak. Terutama institusi kepolisian dan TNI. Polisi, Brigjen Polisi sudah ketahuan satu, Pak. Sudah mulai dan ini sudah jadi tersangka. Lalu yang saya bilang tadi, Kolonel, Pak, di TNI. Ya.
apa namanya, kalau nggak salah dia sekretaris deputi juga. Ya. Nah, kalau kayak apa namanya TNI aktif terlibat, bukankah itu melanggar pasal 47 Undang-Undang TNI bahwa nggak Memang. boleh mereka di situ? Memang. Gimana tuh, Pak? Ya itu pelanggaran gitu. Itu pelanggaran terhadap undang-undang. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang kalau menimbulkan korupsi ya pidana. Persis. Gitu. Itu bisa dilacak juga siapa dulu yang mengangkat ini, yang mengusulkan ke situ. Kan Benar. kalau pidana harus dicari siapa aktor intelektualnya. Gitu ya, Pak ya? Iya dong, sampai ke sana dicari. ya. Kok sampai siapa yang menempatkan ini? Ada motif apa? Siapa yang mengusahakan ini? Kan itu masuk karena menurut undang-undang sudah jelas nggak boleh kok masuk ke BGN. Masuk ke situ ya. Kan hanya ada 16 atau 17 yang Iya. boleh dimasuki Iya. TNI. Oleh TNI. Ya. Nah, Polri misalnya sama aja kan tidak boleh gitu. Oh Pak, boleh undang-undang Polri. Lah kan ini undang-undang Polri-nya baru. Ini udah masuk sebelum ada undang-undang Polri. Ketika saat dilarang malah jelas-jelas oleh MK. Sama saja. Ini merupakan satu gerombolan penjahat di tingkat birokrasi gitu yang melakukan ini. Artinya Pak Mahfud bukan semata-mata case besar, tapi juga ada persoalan kelembagaan di situ kan, Pak? Iya, persoalan kelembagaan. Udah institusinya, ada personalnya dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, dengan semakin terbuka begini, ada banyak sekali masalah. Bukankah tidak sebaiknya misalnya ini dihentikan, Nah, itu. lalu dimulai secara kelembagaan dari awal, disusun personilnya dan segala macam? Mungkin gini, kalau sudah dihentikan dirombak. Dirombak. Dari awal secara Kan kelembagaan. merombak tata kelola itu tidak harus menghentikan. Kita dukung lah programnya, teruskan gitu. Ini bagus, tapi buang korupsinya. Korupsinya korupsi paling besar di dalam sejarah pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan yang paling besar, iya kan? Anda mau bicara Nadiem, mau bicara siapa Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan Pak Isa itu. Ya agak besar juga kan, tetapi itu kan terjadi di masa lalu. Yang terjadi di Pak Prabowo justru ledakannya di sini. Iya. Dan gede banget, Pak. Gede banget gitu. Nah, Pak, iya saya usul dirombak semua tuh institusinya dirombak. Dari awal gitu ya? Iya, termasuk personilnya dan segala macam. Iya, itu yang begitu-gitu terlalu dibirokrasisasikan. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan banyak korupsi gitu. Karena secara kelembagaan, kenapa saya tanyakan Pak Mahfud, muncul protesnya ICW kalau nggak salah, melaporkan ke Ombudsman soal rangkap jabatan. Nah, ada fenomena rangkap jabatan kan, Pak? Nah, misalnya Pak, dia kasih contoh. 3 pucuk pimpinan yang kemarin itu, yang baru ini, yang mau mengganti, Nani S. Deyang, sekarang kepala, itu komisaris Pertamina. Merangkap komisaris Pertamina. Lalu wakilnya, Ibu Agustina Arumsari, ini komisaris Pertamina Patraniaga. Lalu Pak Trenggono ini, wakilnya satu lagi, itu direktur Agrinas Pangan. Ini yang dipertanyakan. Gimana Pak? Bukankah memang tidak sebaiknya dievaluasi total secara kelembagaan? Gitu? Secara kelembagaan digaji aja yang layak, orang tidak usah ngerangkap jadi komisaris apa. Menjadi komisaris itu kan sebenarnya uangnya uang haram itu yang dimakan itu. Karena udah jelas tidak boleh kok oleh Mahkamah Konstitusi. Sengaja diberi waktu 2 tahun untuk diperbaiki, malah ditambah, bukan mulai proses menarikan pelan-pelan, malah ditambah dulu malah 2 tahun. Pak, ya, 2 tahun. Iya toh, itu kan harusnya tahu diri juga. Jadi yang mau gimana itu. Pak, uang haram dimakan karena dilarang nggak boleh ya? Karena kan nggak boleh. Oleh Mahkamah Konstitusi nggak boleh. Diuji lagi tetap nggak boleh. Diberi waktu 2 tahun itu, maksudnya yang 2 tahun itu untuk menyelesaikan yang sudah. Persis. Yang sudah terlanjur diangkat mungkin dari kontrak sekian tahun itu di 2 tahun diselesaikan nih, bukan malah nambah yang baru mumpung masih ada 2 tahun menggunakan kesempatan itu. Kalau dari sudut ini, kalau dilihat dari sudut substansi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak boleh ini terjadi. Dan itu iya, suatu saat kan bisa dipersoalkan orang. Saya selalu mengingatkan kepada masyarakat, kalau Anda sedang menjabat aman, itu bukan berarti Anda aman, karena beberapa tahun, bahkan belasan tahun sesudah berhenti, seperti banyak yang terjadi, itu dicokok lagi sekarang. Sesudah terjadi pergantian pemerintahan dan sadar bahwa ini ada kesalahan gitu. Nah, oleh sebab itu setiap pemerintahan itu harus hati-hati gitu. Saya sudah sering menyebut contohnya kan orang sudah pensiun 12 tahun, masuk lagi penjara, gitu ya. Sudah tenang-tenang di rumah. Kan banyak tuh yang sekarang masih ini. Besok Anda akan kena begitu kalau terjadi perbaikan hukum ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu dari sekarang hendaknya disadari gitu bahwa hal-hal yang itu tidak boleh diterima oleh orang yang sedang menjabat, jabatan rangkap dan sebagainya.
Nah, saya kira hal ini sudah berkali-kali diteriakkan, tapi terus Persis. saja Pak Mahfud berapa kali diberlakukan. mengatakan itu merangkap jabatan selain melanggar konstitusi, melanggar undang-undang Iya dong. Kementerian Negara kalau nggak salah ya. Iya. Kementerian Negara Sudah sama undang-undang ada. pelayanan publik, macam-macam Pak ya waktu itu Bapak Iya. sampaikan. Jabatan-jabatan anggota kabinet juga itu. Kan sudah ada putusan MK dan juga sudah ada di undang-undang. Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Dulu kan dipersoalkan. Itu wakil menteri itu semula dianggap eselon 1, dibatalkan oleh MK. Bukan, ini jabatan politik tapi tidak setara dengan menteri. Ya. Bukan yang anggota kabinet itu menterinya, tapi sekarang anggotanya banyak sekali sehingga nggak tahu apa yang diperdebatkan di situ. Kan mestinya sudah cukup menterinya kan kalau kabinetnya. Tapi oke lah, itu mumpung orang sedang berkuasa bisa melakukan apa saja ya. Kita kan hanya bisa ngeritik dan bisa menyampaikan bahwa mengingatkan, memperingatkan gitu ya. Iya dong, bisa mengingatkan bahwa itu bisa terjadi masalah di suatu saat. Kalau sekarang orang bisa saling melindungi kan, suatu saat, samalah dulu Pak Harto juga saling melindungi juga, enggak bisa juga pada akhirnya jatuh juga gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak Mahfud, saya melanjut ke topik berikutnya nih. Ini kan Pak Mahfud mengatakan begitu karena Pak Mahfud punya pengalaman di pemerintahan, jadi tahu sambil mengingatkan yang lain. Ini soal revisi Undang-Undang P2SK yang kemarin sudah disahkan Pak. Ini kontroversi juga. Di timeline Pak Mahfud nggak terlalu banyak menanyakan, tetapi menjadi pertanyaan wartawan mengejar-kejar Pak Mahfud nih. Saya berapa kali dihubungin mau wawancara Pak Mahfud. Soal di Undang-Undang baru itu, P2SK itu, lalu ada pasal 50A Pak, yang orang lalu menyimpulkan, itu para pakar maupun pengamat aktivis menyimpulkan bahwa itu membuka ruang bagi uang-uang haram selama ini itu bisa dicuci di situ karena orang dengan membeli bond merah putih dan apa sih namanya tuh bond merah putih itu ya? Bond Patriot dan bond merah putih kalau membeli itu menjadi bebas dari tuntutan hukum. Apa pendapat Pak Mahfud tentang itu Pak? Ya gini, kita memaklumi ya kalau pemerintah tuh sekarang kesulitan uang, sehingga mencari uang dengan berbagai cara sampai tidak memperhatikan kemajuan-kemajuan kita dalam pemberantasan korupsi, terutama menyangkut keanggotaan kita di Financial Action Task Force. FATF. Financial Action Task Force itu kan dulu kita yang garap. Iya Pak, saya ingat itu. Bapak ketika menjadi Menko Polhukam setengah mati rapat-rapat supaya Indonesia bisa masuk ke situ. Kita undang orang dari berbagai negara agar Indonesia bisa masuk ke situ. Karena apa? Agar Indonesia bisa menjadi anggota FATF aktif. Waktu itu kan berkali-kali ditolak karena diduga di sini banyak pencucian uang. Sekarang udah masuk. Lalu ada sekarang yang Undang-Undang P2SK dan ada pasal 50A Undang-Undang P2SK itu seakan-akan itu kita tidak peduli dengan rezim anti pencucian uang. Oke Pak, sebentar Padahal Pak. kita sudah masuk di situ dengan baik loh. Saya sudah menyiapkan ininya Pak, narasinya, baca pasal-pasalnya ya Pak. Nanti Bapak saya mintain komentar. Pasal 50A ini, Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara dapat menerbitkan surat utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Poin 2, surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Surat utang dan B. Surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Nah, 5, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat A dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata. 6. Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan. Pandangan Pak Mahfud. Ya ini 5 dan 6 ini yang sangat mundur dari sudut pembangunan usaha kita, pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Kita sudah berdarah-darah loh memperjuangkan undang-undang pencucian uang. Sekarang kalau dengan ada ini, kan kemudian undang-undang perampasan RUU perampasan aset yang disanakan itu tidak akan jadi. Sudah ada gini kok, gitu kan? Masa sebuah negara menjamin melindungi pembelian instrumen surat khusus dari penuntutan pidana umum maupun pidana khusus? Gimana kalau dia
merupakan tindak pidana umum sendiri dan tindak pidana khusus itu sendiri lalu diberikan ke situ. Gimana coba? Kan waktu membeli tidak ditanya asal usulnya. Iya kan? Iya. Nah sekarang kalau dia dari narkoba untuk pencucian uang beli ini tidak bisa dijadikan bukti loh di pengadilan gitu. Gimana? Kan gitu pertanyaan orang. Mungkin orang seperti Purbaya dan Ivan bisa mengatakan, oh kalau pidana tetap bisa disita. Ya kata dia, tapi kata ini tidak. PPATK mengatakan begitu, Ivan. Iya kan kata ini tidak. Di situ disampaikan nggak ya? Nah, itu data informasi kaitannya tidak maksud pada tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak, tidak dapat dijadikan bukti hukum. Bisa kontroversial, bukan tidak keliru karena undang-undang khusus yang lain menyatakan kalau tindak pidana asalnya ketemu. Ya, kan itu ada tindak pidana asal. Ini bisa diusut. Tapi kalau ada gini bagaimana gimana? Kalau ini ya? Kalau bentuknya ketemu tindakan, tapi ini sudah jadi di ini. Situ. Tetap bisa disita kata Ivan, tetap bisa disita kata Purbaya. Tapi nanti di lapangan enggak kata pengacaranya. Ini pasal apa? Kamu pakai pasal apa? Kan gitu. Ini yang maksud saya kemunduran. Karena penegak hukum akan menggunakan pasal ini, bukan pernyataan pejabat itu. Iya. Dan sekarang monitoringan itu lembaga apa yang minta ke FATF itu? Pengamat. Ya, ada lembaga yang mempertanyakan. Watch gitu ya. Ya, ada lembaga namanya Danantara Monitor. Nah, ya, ini lembaga apa? Monitor. Iya, itu meminta kepada FATF untuk mengevaluasi ulang posisi Indonesia sudah masuk dalam itu. Itu pandangan Pak Mahfud gimana? Ya merugikan dong. Kita berdarah-darah untuk masuk ke situ dulu. Ingat saya Pak, Bapak bolak-balik rapat di Polhukam, rapat di PPATK segala macam. Untuk apa nih rapat? Untuk masuk ke dalam itu. Persiapan rapat ke Perancis, rapatnya 3 hari berturut-turut di kantor saya ada Menteri Keuangan agar kita bisa masuk. Sesudah kita masuk sekarang ke FATF, tahu-tahu ada undang-undang begini, gitu. Gimana kalau misalnya ya, itu kan dari pencucian uang tuh dari pencucian orang, dari korupsi, narkoba, terorisme dan sebagainya kan. Nah itu bisa saja nanti dicuci dengan ini. Padahal mungkin ini tidak dapat dana banyak, tapi merusak hukum yang sudah dibuat, gitu. Tapi oke lah, ya mumpung Anda berkuasa dibuat aja semua itu, boleh. Tapi nanti akan ada saatnya itu menimbulkan kegaduhan dan kita semua yang dirugikan. Dan orang-orang yang sudah pensiun nanti dari sini bisa jadi dia dipanggil untuk itu ya? Bisa dipanggilnya. Kecuali nanti kekuasaan diwariskan ke orang yang sama kan. Tapi perubahan itu akan selalu. Saya mau bacakan pernyataan Pak Purbaya Pak supaya fair bahwa apa jawaban pemerintah ini, supaya nanti Pak Mahfud melihat ini apa namanya verbatimnya pernyataan Pak Purbaya. Terjemahan yang betul adalah uang yang dipakai membeli Patriot Bond nggak akan diutak-atik sumbernya dari mana. Tapi kalau dia atau pembeli itu punya bisnis yang lain, ya bisnis itu yang kita kejar oleh penegak hukum. Lah kan harus bisnis seperti itu kan bisa melahirkan uang itu. Masa tidak diutak sambirnya, tidak diutak-atik sumbernya? Asalnya kan ya. Bisa. Iya toh. Sumbernya dari mana? Kalau ada satu tindak pidana ternyata sumbernya dari sini nih apa? Bisa enggak? Kan harus kalau ini diutak-atik sebagai sebuah kegiatan bisnis, ternyata ujungnya ini bisa enggak nih dijadikan bukti di pengadilan? Padahal ini ujungnya. Kalau kata Ivan dan kata Purbaya bisa. Tapi pengacaranya pasti akan bilang tidak, ini ada undang-undang. Kalau enggak gimana negara bisa dipercaya sudah ada undang-undang kok bilang tidak gitu. Itu akan menimbulkan masalah paling tidak gitu. Tidak benar juga pernyataan Purbaya kalau ditanya ya lah kalau sumbernya memang itu justru tindak pidana asalnya gimana? Justru itu yang jadi pidana asalnya ya. Gimana kok tidak bisa dituntut? Nah itu kadang-kala cari-cari alasan begitu tidak tepat. Tapi saya memahami kesulitan kita mencari uang situasi seperti ini. Saya memahami mencari uangnya, tapi menurut saya kalau lalu hukumnya yang dirusak itu tidak. Nah itu poinnya Pak. Kita membuat ini karena kita butuh uang masuk, membujuk investor masuk. Tapi sementara di mata investor penegakan hukum itu penting, kepastian hukum itu penting. Kalau begini-gini kan jadi investor malah makin tidak percaya kan bisa begitu toh Pak? Iya. Oleh sebab itu kita kan tidak pernah mempersoalkan Patriot Bond, Patriot Merah Putih atau apa, silakan tuh negara kreatif ya. Tapi lalu merusak hukum kayak gini hanya ingin mendapat itu gimana gitu. Hukumnya yang dirusak. Dan itu berbahaya nanti kalau terwariskan ke orang yang sama itu akan makin terpuruk negara ini. Tapi kalau terwariskan kepada orang yang punya visi lain, ini akan timbul masalah nanti ketika akan terjadi penegakan hukum. Gitu. Baik, Pak Mahfud. Saya tidak tahu gimana cara memperbaikinya, gimana cara mengingatkannya gitu. Tapi kita
cuma punya forum Ya. ngomong. Ya, makanya saya mengatakan kepada netizen, ini banyak sekali masukan dari Pak Mahfud untuk kita semua, terutama untuk pemerintah lah ya, supaya berhati-hati, diapresiasi upaya-upayanya, tetapi kemudian berhati-hati Dan ketika FATF sudah merespon kan? ya, Iya, sudah merespon, akan dibicarakan Akan dibahas katanya oleh posisi FATF. Indonesia di Iya. tahun 2028. mengevaluasi kembali. Dulu melihat. masuknya bertahun-tahun itu, Mas. Iya, Sejak betul. tahun 2004. Makanya saya tanya ke Pak berapa? Mahfud, ini Bapak berperan Setiap di situ tahun rapat ke sana, ke negara Hmm. mana, ke negara mana. dan kita bisa ngirim masuk di orang, dalam. ngirim orang melobi ke Afrika, melobi ke Australia, tolong diberi pengertian bahwa kita betul-betul anti korupsi gitu. Luar biasa Sampai soalnya. akhirnya bisa masuk. Nah, sesudah masuk cuma ditorpedo dengan pasal 50A. Ini gimana ini negara? Untuk memberantas korupsi, untuk memberantas pencucian uang, dan itu kemudian pasal itu memberi isyarat bahwa Anda perlu lagi dong kalau gitu undang-undang perampasan aset. Iya, Pak, ya. Isyarat kan itu. Padahal publik bolak-balik meminta Ya, itu isyarat kapan. kan itu sudah yang kayak gitu dilindungi. Kan berarti tidak perlu undang-undang perampasan aset. Dilindungi oleh negara gitu. Ya, tapi oke lah. Oke, Pak. Silakan pendapat Anda sampaikan dalam komentar Anda sampaikan dalam di kolom komentar kita supaya besok-besok itu akan menjadi bahasan kita. Saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Ya, sekian saudara sekalian. Podcast Terus Terang kita edisi minggu ini. Kita berharap pekan depan kita ketemu lagi dalam topik-topik yang tentu menjadi perhatian publik sehingga kita ikut mendiskusikannya. Jangan lewatkan pembahasan isu berikutnya, dan lebih dari itu semua, jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Selesai.